Hingga saat ini, angka positif COVID-19 di lingkungan DPR RI bertambah menjadi 194 orang. 8 anggota dikabarkan positif COVID-19 usai dilakukan tracing. Atas peristiwa tersebut, DPR masih melakukan penerapan pembatasan sebanyak 30% saat melangsungkan rapat di ruangan. Tidak hanya itu, syarat wajib swab antigen dengan masa berlaku 1 hari juga menjadi syarat utama anggota ikut hadir dalam rapat. Semua yang terpapar COVID-19 termasuk dalam gejala ringan, Sekjen DPR RI yakni Indra Iskandar beranggapan kasus COVID-19 di lingkungan DPR RI masih dalam batasan biasa saja. Ya, dari tracing kami tadi pagi itu 214 ya. Tapi per siang ini, per setengah jam lalu, saya sudah mendapat update itu sekarang ini 194 ya. Untuk anggota DPR-nya ada tambahan baru 4 orang. Jadi kemarin kalau dengan kemarin sebenarnya ada 13 ya, tapi karena sudah sebagian negatif, jadi untuk anggotanya sekarang ini ada 8. Cepat juga ya Pak ya, maksudnya naik turunnya Pak untuk angka tersebut Pak. Ya ini karena kan yang positif ini dari 2 hari lalu ya kita monitoringnya. Untuk dari yang 200 sekian itu ada yang kondisinya parah apa ini? Semua gejala ringan ya, jadi tidak ada yang parah. Kita monitor juga semua, baik yang di anggota, baik yang di ASN, TA, PPASN maupun di cleaning service ya. Pak kemarin kan diadakan bamus ya Pak ya untuk apa yang dihasilkan dari rapat bamus tersebut untuk lockdown atau seperti apa itu seperti apa Pak? Ya, keputusan Bamus kemarin bahwa untuk rapat-rapat ke depan itu maksimum 30% yang boleh rapat dalam ruangan. 30% itu baik dari pihak mitra, dari pemerintah maupun dari anggota. Kemudian jam kerja itu dibatasi maksimum jam 15 untuk hari biasa, hari Jumat jam 15.30. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan rapat itu dibatasi maksimum 2,5 jam. Kan juga salah satu klaster penularan di DPR ini sudah didapat ya Pak ya. Nantinya apakah ada kewajiban untuk selalu menggunakan masker atau seperti apa? Ya, tentu untuk pengetatan pengawasan protokol kesehatan kami tetap akan lakukan seperti yang selama ini sudah dilakukan. Hanya saja setiap yang masuk di ruang rapat wajib menunjukkan swab antigen yang berlaku hari ini, per hari ya. Jadi antigen hanya diakui hanya per hari ya. Oh, udah ada deteksi Omicron nggak sih Pak di antara mereka yang positif itu? Jadi gini, kita lakukan baik swab antigen maupun PCR itu kan untuk mendeteksi COVID ya. Sedangkan untuk berkaitan dengan Omicron itu hanya bisa dilakukan di lab Balitbangkes untuk Omicron ya, jelas ya. Nah tentu kalau ada dari kami yang memenuhi kriteria atau gejala Omicron, kami akan mintakan sampelnya untuk dibawa ke Balitbangkes. Nah sejauh ini semua gejala itu masih gejala-gejala ringan ya, jadi kami anggap ini masih biasa gitu. Pak dengan banyaknya kasus seperti ini Pak, apakah DPR juga akan lockdown total Pak? Ada kemungkinan itu atau memang karena pentingnya rapat-rapat ini akan terus seperti peraturan itu Pak? Ya seperti juga keputusan Bamus kemarin bahwa DPR tetap bekerja sesuai dengan target di masing-masing alat kelengkapan dewan. Bahwa ada beberapa alat kelengkapan dewan ya, komisi-komisi ya yang media dengar, komisi 1, komisi 3, komisi 5, juga kemungkinan komisi 4 gitu ya. Dan MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, itu adalah inisiatif dari masing-masing alat kelengkapan dewan, pimpinan masing-masing, karena untuk mengantisipasi menularnya virus tersebut ya. Tapi secara keseluruhan DPR tetap bekerja. Saya kira kemarin pun dari
Badan Legislasi tetap menyelesaikan tugas-tugas fungsi legislasinya, pembahasan revisi RUU 12, dan komisi-komisi lain yang bermitra juga masih rapat-rapat. Jadi keputusan DPR tetap bekerja sesuai dengan target masing-masing alat kelengkapan Dewan sampai dengan nanti penutupan masa sidang tanggal 18. Dari Jakarta, Halida Dianisina, Galuh Komara melaporkan untuk Sinpo TV.